Pernah gak sih kalian tiba-tiba ngerasa males untuk ngelakuin sesuatu? Padahal sebelum-sebelumnya kalian itu suka banget untuk ngelakuin sesuatu itu. Atau mungkin kalian pernah ngerasa lebih sensitif dari biasanya, suka marah-marah gak jelas. Atau mungkin kalian pernah ngerasain perasaan cemas ataupun takut. Atau bahkan pada saat kalian menonton video ini, kalian sedang mengalami gejala-gejala tersebut. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan gejala-gejala tersebut bisa terjadi? Jawabannya adalah kemungkinan kalian sedang mengalami stres. Iya, di video kali ini kita akan membahas mengenai stres. Stres adalah kondisi normal dan pernah dialami oleh semua orang. Namun, stres yang berlebihan atau stres yang berkepanjangan dapat berdampak buruk bagi fisik dan mental kita. Stres dapat menurunkan sistem imun tubuh yang dimana dapat membuat tubuh kita mudah untuk terserang penyakit. Dikutip dari Alo Dokter, pengertian dari stres adalah perubahan reaksi tubuh ketika menghadapi ancaman, tekanan, ataupun situasi yang baru. Ketika menghadapi stres, tubuh akan melepaskan hormon adrenalin dan kortisol, yang dimana kondisi tersebut dapat membuat detak jantung menjadi lebih cepat, tekanan darah meningkat, pernapasan menjadi lebih cepat, serta otot menjadi tegang. Pada umumnya, stres pernah dialami oleh setiap orang, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Saat mengalami stres, tubuh akan menjadi lebih waspada terhadap tantangan atau bahaya yang sedang atau akan mengancam. Ketika kita mengalami stres, tubuh dapat memberikan reaksi positif ataupun reaksi negatif dalam merespon stres. Reaksi positif yang diberikan tubuh ketika kita mengalami stres dapat berupa kemampuan beradaptasi, kewaspadaan yang lebih meningkat, membuat kita menjadi lebih kreatif, ataupun memotivasi kita untuk menjadi sukses. Sementara reaksi negatif yang diberikan oleh tubuh ketika kita mengalami stres biasanya ditandai dengan rasa cemas, rasa takut, ataupun dengan gejala atau keluhan-keluhan fisik yang lainnya. Setiap orang pastinya mengalami stres yang berbeda-beda, seperti stres di dalam pekerjaan, stres di dalam pendidikan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Penyebab dari stres sendiri belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa faktor resiko yang dapat menyebabkan atau menimbulkan stres. Beberapa faktor tersebut yang dapat menimbulkan stres adalah: yang pertama, keluarga yang tidak harmonis; yang kedua, peristiwa yang membuat trauma atau peristiwa di masa lalu; yang ketiga, penyakit berjangka lama atau kronis; yang keempat, kesenjangan ekonomi; yang kelima, lingkungan yang tidak aman seperti area konflik; yang keenam, beban pekerjaan; dan yang terakhir, kejadian buruk seperti perceraian, pertengkaran, atau PHK. Stres sendiri terbagi menjadi dua, yaitu stres akut dan stres kronis. Stres akut adalah stres yang terjadi dalam jangka waktu yang pendek dan mudah untuk ditangani. Sedangkan stres kronis adalah stres yang terjadi dalam jangka waktu yang lebih lama dan apabila tidak segera ditangani dapat menimbulkan masalah kesehatan. Stres ditandai dengan adanya perubahan fisik dan mental kita. Gejala yang muncul pada setiap orang saat mengalami stres tentunya berbeda-beda. Berikut beberapa gejala atau tanda dari stres. Yang pertama, gejala emosi. Gejala emosi dapat berupa mudah gusar, frustasi, suasana hati yang mudah berubah,
sulit untuk menenangkan pikiran, bingung, perasaan tidak berguna, cenderung menghindari orang lain, serta depresi. Yang kedua adalah gejala fisik. Gejala fisik dapat berupa lemas, pusing, mual, diare, sembelit, nyeri otot, jantung berdebar, serta gangguan tidur. Yang ketiga adalah gejala kognitif, yang dimana gejala ini dapat berupa sulit fokus, sering lupa, pesimis, cenderung berpandangan negatif atau bahkan tidak pernah sama sekali untuk berpandangan positif, serta sering membuat keputusan yang tidak baik. Yang keempat adalah gejala perilaku. Gejala perilaku berupa perubahan pola makan, kebiasaan menghindari tanggung jawab, sikap gugup seperti menggigit kuku, jalan mondar-mandir, dan kebiasaan merokok atau mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Apabila kalian mengalami stres yang berlebihan atau mengalami stres yang berkepanjangan, saya sarankan sebaiknya kalian segera pergi ke dokter. Karena apabila tidak segera dapat membahayakan kesehatan mental serta fisik kalian. Berikut beberapa perilaku yang dimana saat kalian menunjukkan perilaku tersebut, sebaiknya kalian harus pergi ke dokter. Yang pertama, tidak dapat mengendalikan rasa takut dan panik. Yang kedua, tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari atau terganggunya aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, selalu teringat pada peristiwa yang membuat trauma, mungkin di masa lampau. Yang keempat, sering merasakan pusing atau detak jantung meningkat, yang dimana hal tersebut biasanya juga akan mengganggu sistem pernapasan kita. Yang kelima, sering mengalami gangguan tidur. Dan yang terakhir, muncul pikiran untuk bunuh diri. Stres sendiri dapat diatasi dan diobati secara mandiri. Namun, hal tersebut tidak bertujuan untuk menghilangkan stres sepenuhnya. Tapi, bagaimana cara untuk mengelolanya agar aktivitas kita sehari-hari tidak terganggu? Berikut beberapa cara untuk mengelola stres yang dapat kita lakukan. Yang pertama, identifikasi penyebab stres. Cari tahulah apa yang memicu atau menyebabkan stres itu terjadi, seperti masalah pekerjaan, pendidikan, situasi rumah, situasi lingkungan, atau mungkin hubungan dengan orang lain, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, cari pemecahan masalahnya. Carilah solusi atau cara untuk mengatasi masalah atau penyebab tersebut, seperti mungkin kita harus tidur, atau kita harus berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah berkonsultasi ke dokter. Jika kalian tidak dapat untuk mengidentifikasi masalah serta solusi dari stres kalian sendiri, berkonsultasilah ke dokter, dan dokter akan menyarankan untuk konseling, yang dimana hal tersebut akan membantu kalian untuk dapat mengidentifikasi masalah serta solusi dari stres kalian. Nah, gimana sih cara pencegahan agar kita tidak terkena stres? Berikut beberapa cara pencegahan yang dapat kita lakukan untuk menghindari stres. Yang pertama, beristirahat dan tidur yang cukup setiap hari. Yang kedua, meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang disukai atau disenangi, seperti membaca buku, menikmati teh, mendengarkan musik, atau menonton film, dan masih banyak juga yang lainnya. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang sehat, bergizi lengkap, dan seimbang. Yang keempat, berolahraga secara rutin minimal 30 menit dalam satu hari. Yang kelima, bersosialisasi dengan orang yang menyenangkan dan memberikan dampak positif bagi diri kita. Dan yang terakhir, melakukan meditasi atau teknik relaksasi. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai stres. Pembahasan kita pada video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Seperti biasa, sayangilah diri kalian dan jangan pernah lakukan atau teruslah berusaha untuk mencegah sesuatu yang dapat membuat diri kalian sakit atau mudah terkena penyakit.
karena sehat itu mahal. Sekian video dari saya, terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya.